Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya, semoga kalian suka. Terobosan tubuh fisik, ucap terkejut Leiji. Meskipun tubuh fisik Xiaoyan lebih kuat darinya, dia juga merupakan seorang praktisi tubuh fisik. Dan dia bisa merasakan perubahan aura pada tubuh Xiaoyan. Di sisi lain, inti api dan inti guntur kembali ke tubuh Xiaoyan. Masih ada pembaptisan berikutnya yang harus diselesaikan dengan tubuhnya sendiri. Setelah mematuhi apa yang dikatakan Zanlao untuk menjalankan mantra pagoda emas, dia benar-benar dapat menenangkan darah emas Yuan Shen. Dan secara sepenuhnya menjadi bagian dari tubuh Xiaoyan. Jika Zhen tua tidak membuka mulutnya, Xiaoyan tidak akan tahu bahwa pagoda emas memiliki efek seperti itu. Mulai saat ini Xiaoyan akan menemukan arah kultivasi pada tubuh fisiknya sendiri. Dengan bantuan mantra pagoda emas, dia tidak khawatir lagi untuk memadukan lebih banyak esensi darah Yuan Shen. Setidaknya sampai darahnya berevolusi menjadi darah Yuan Shen yang kuat. Tentu saja tidak bisa dihindari bahwa akan ada kerugian pada klon Yuan Shen. Di satu sisi tubuhnya akan terus menjadi kuat dengan menelan darah Yuan Shen. Dan di sisi lain, kekuatan klon Yuan Shen akan menurun jika jumlah esensi darahnya terus diambil. Jadi setelah memikirkannya, Xiaoyan memiliki ide untuk menggunakan klon Jimmy. Lagi pula klon Jimmy juga dari ras Yuan Shen, yang bahkan kekuatannya sudah mencapai keabadian fisik bintang 8. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk meminta esensi darah kepadanya di masa depan. Ah, apa-apaan ini? Pencuri jahat mana yang memikirkanku lagi? Ucap Jimmy, yang masih berjalan-jalan di alam dewa kuno tiba-tiba merasa merinding. Dia tidak melakukan hal buruk, tapi mengapa dia selalu merasakan firasat buruk? Tidak peduli apa, aku harus lebih berhati-hati. Akhir-akhir ini aku memiliki firasat buruk yang kuat, ucap Jimmy mendengus 2 kali. Matanya menjadi jauh lebih waspada, tapi sepertinya dia belum mencurigai Xiaoyan. Pada saat ini dalam cahaya guntur, tubuh Xiaoyan tetap lurus. Meskipun guntur Haotian Zhenli sangat kuat, Xiaoyan mampu menahan dengan kekuatan fisiknya. Masih ada 9 yang terakhir, ayo lanjutkan, ucap Xiaoyan mengangkat kepalanya melihat Haotian Zhenli di udara. Deru guntur menjadi lebih intens. Saat berikutnya cahaya guntur menebak turun. Pupil mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Itu karena sepertinya Haotian Zhenli benar-benar menunjukkan kekuatan terkuatnya. Jika itu adalah keabadian Kaisar Bintang 4 biasa, bukan tidak mungkin tubuhnya akan langsung musnah dalam satu tembakan. Untuk menerima energi kekerasan dari serangan guntur, hanya para praktisi tubuh keabadian fisik yang memenuhi syarat untuk menahannya. Bahkan Xiaoyan bisa merasakan ancaman dari cahaya guntur di atas kepalanya. Meskipun Haotian Zhenli tadi juga sangat kuat, itu tidak memiliki perasaan menindas seperti saat ini. Jelas Haotian Zhenli belum pernah menggunakan kekuatan sejatinya sebelumnya. Tambahkan lagi, biarkan aku melihat kekuatan Haotian Zhenli yang sebenarnya, ucap Xiaoyan juga menunjukkan niat bertarung di matanya. Lagi pula momen paling berbahaya sebelumnya telah berlalu, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Cahaya guntur belum mendarat saat suara itu jatuh. Haotian Zhenli mengubah wujudnya dari ponik menjadi naga, lalu membuka mulutnya yang besar dan menyemburkan cahaya guntur, menenggelamkan sosok Xiaoyan ke dalamannya. Tidak hanya ukuran cahaya guntur ini lebih megah dari sebelumnya, tapi juga jauh lebih kuat. Di bawah cahaya guntur yang mengerikan ini, tubuh Xiaoyan bergetar dan tak terkendali. Energi kekerasan terus meledak. Meskipun energi darah Xiaoyan telah diperkuat, kekuatannya tidak cukup untuk memungkinkannya tetap utuh. Tingkat kerusakan pada seluruh tubuh fisiknya bahkan lebih tragis dari yang dibayangkan. Kulit serta dagingnya pecah, bahkan bisa melihat tulang putih di dalamnya. Xiaoyan mengatupkan giginya, menahan rasa sakit yang luar biasa ini. Di sisi lain, Leiji yang menonton adegan ini hanya bisa menelan ludahnya dengan wajah tercengang. Jika itu dirinya, bahkan jika dia berada di puncaknya sekalipun, masih menjadi pertanyaan besar apakah dia sanggup menahan situasi yang menimpa Xiaoyan saat ini. Leiji telah melihat kegilaan kultivasi Xiaoyan, tetapi dia masih terkejut dengan tampilan kekuatan Xiaoyan saat ini. Dia tidak bertemu Xiaoyan hanya dalam waktu beberapa ratus tahun. Sekarang ketika mereka bertemu kembali, kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan benar-benar di luar imajinasinya. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini ketika dia menghilang? Bahkan jika dia adalah reinkarnasi dari makhluk tertinggi, pertumbuhannya terlalu menakutkan. Jika tebakanku benar, saat ini kekuatan tubuh fisiknya serta ranahnya telah sama-sama mencapai tingkat keabadian. Seorang praktisi dengan 2 aspek semacam ini, aku khawatir hanya dia satu-satunya di seluruh dunia. Apa yang lebih menakutkan lagi, dia memiliki banyak objek ilahi pada satu tubuh. Sungguh sulit dipercaya. Apakah Zuzang juga mencapai tingkat seperti itu ketika dia memiliki umur yang sama dengannya? Ucap Leiji menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Dia yang awalnya hendak pergi masih kaget dengan penampilan Xiaoyan, dan mau tidak mau dia harus berhenti. Sekarang kekuatan Xiaoyan telah jauh di depannya. Berdasarkan fakta ini, tidak lama lagi sebelum Xiaoyan akan tumbuh menjadi eksistensi yang hanya bisa dicapai dengan melihat ke atas. Sambil menghela nafas, mata Leiji masih tertuju pada tubuh Xiaoyan, dan tubuh Xiaoyan terungkap hanya ketika cahaya guntur menghilang.
Hampir tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Tetapi ketika cahaya guntur menghilang, luka yang mengerikan itu sembuh dengan cepat. Namun Hao Tianzhenli tidak akan memberinya kesempatan untuk sepenuhnya pulih. Cahaya guntur berikutnya jatuh lagi. Xiaoyan tidak mengelak. Dia berniat memobilisasi klon Yuan Shen lagi, memisahkan dua tetes esensi darahnya sekaligus dan kemudian menelannya. Adapun tentang penurunan kekuatan klon Yuan Shen, dia tidak perlu khawatir. Ini karena di masa lalu Xiaoyan telah mencuri darah Dewa Suci yang disiapkan oleh Qimi. Xiaoyan tidak menyerap semuanya. Sebagian besar dia simpan ke dalam tubuh Yuan Shen. Pada saat itu jika dia menyerap semuanya, klon Yuan Shen mungkin akan kehilangan kendali. Jadi sekarang menggunakan beberapa tetes esensi darah dari klon Yuan Shen tidak akan melukainya. Lagi pula itu hanya tiruan, dan kuncinya adalah membuat tubuh utama lebih kuat. Segera dua tetes darah Yuan Shen bergabung ke dalam darah Xiaoyan. Sebelum darah Yuan Shen bereaksi, Xiaoyan sudah mulai mengoperasikan mantra pagoda emas di tubuhnya dan menekan darah emas yang gelisah. Detik berikutnya, aura yang kuat terpancar dari tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, tingkat pemulihannya tiba-tiba dipercepat. Setelah mengintegrasikan dua tetes darah emas, tanda bintang yang hanya dimiliki ras Yuan Shen samar-samar muncul di tengah alis Xiaoyan. Tapi pada akhirnya, tetap tidak bisa dipadatkan sepenuhnya. 93 pembaptisan, 94, 95, 96. Itulah jumlah pembaptisan yang sudah dilalui Xiaoyan saat ini. Sosoknya berdiri di tengah guntur, menopang tubuhnya untuk menahan baptisan guntur Hao Tianzhenli. Selama periode ini, dia masih menelan darah Yuan Shen ketika menghadapi keruntuhan. Xiaoyan diam-diam menyesal tidak membawa Qimi. Andai saja ada Qimi di sini, dia bisa menggunakan esensi darahnya. Tidak perlu mengorbankan darah klon Yuan Shen seperti ini. 97, 98, 99. Jumlah pembaptisan akhirnya selesai dan Xiaoyan benar-benar berhasil menanggungnya. Meskipun dia terluka parah, tetapi hasil yang didapatkan tidak mengecewakan. Hao Tianzhenli akhirnya berhenti dan Lei Ji juga menghela nafas panjang. Suara gemuruh yang memekakkan telinga juga berhenti. Baru kemudian gempa bumi di seluruh balai penjara guntur menghilang. Tidak, ini masih tidak cukup. Beri aku 10 lagi, ucap Xiaoyan meraung marah. Kalimat ini sontak saja membuat tubuh Lei Ji bergetar. Jelas-jelas dia sudah sukses. Mengapa dia malah kecanduan oleh serangan guntur? Mata Xiaoyan tegas. Selama periode ini, dia telah menelan 10 tetes darah esensi Yuan Shen. Tapi tanda bintang di dahinya belum memadat sempurna. Alasan mengapa dia membiarkan Hao Tianzhenli melanjutkannya, dia ingin melihat apakah dia bisa menggunakan ini untuk membuat terobosan. Tanda bintang di antara alis merupakan simbol dari kekuatan fisik ras Yuan Shen. Semakin banyak tanda bintang, semakin kuat kekuatan fisiknya. Xiaoyan bahkan belum memiliki satu tanda bintang di antara alisnya. Meskipun belum terbentuk, tetapi Xiaoyan sudah mewujudkan keinginannya. Mulai sekarang bisa dikatakan bahwa dia mewarisi metode kultivasi dari ras Yuan Shen, yang mana dapat meningkatkan kekuatan fisiknya dengan menyerap inti bumi. Dengan metode kultivasi menantang surga seperti itu, bukan hal yang sulit bagi Xiaoyan untuk meningkatkan tanda bintang setelah masalah ini berakhir. Bahkan Xiaoyan membayangkan bahwa jika klon Yuan Shen dan tubuh utamanya menembus ke badan fisik bintang 9 atau bahkan ranah leluhur, ketika tubuh dari keduanya bergabung bersama, maka kekuatan fisik yang tak terbayangkan akan meletus. Pada saat itu bukan tidak mungkin untuk membunuh lawan di level yang sama dengan satu tangan. Darah Xiaoyan mendidih saat ini, karena saat ini dia sepertinya melihat masa depan. Hao Tianzhenli tampaknya sudah mengenali Xiaoyan sebagai tuannya, dan dia sepenuhnya mematuhinya. Atas permintaan Xiaoyan, cahaya guntur yang kuat menyapu lagi, tetapi intensitasnya tampaknya telah mencapai batas. Tidak hanya tidak menjawab lebih kuat, sebaliknya menjadi lebih lemah dan lebih lemah. Lagi pula Hao Tianzhenli masih tanpa pemilik. Dia sudah berada di balai penjara guntur untuk waktu yang sangat lama. 99 guntur sudah mencapai batas energinya. Jadi tidak ada cara untuk melepaskan guntur yang lebih kuat. Meski begitu, dia masih mengikuti instruksi Xiaoyan untuk melepaskan kekuatannya yang tersisa. Dalam cahaya guntur itu, Xiaoyan masih bisa melewatinya tanpa cedera. Singkatnya 10 serangan guntur sudah jatuh. Tanda bintang di antara alisnya belum memadat. Tolong lanjutkan, ucap Xiaoyan. Mendengar ini, ada pandangan tak berdaya di mata indah Lei Ji. Metode kultivasi Xiaoyan terlalu mengejutkan. Kata gila tidak cukup untuk menggambarkannya. Setiap orang ini berlatih. Dia mendorong dirinya hingga batas, dan kemudian menemukan jalan keluar dari batasan. Benarkah perahu akan lurus saat mencapai jembatan? Ucap Lei Ji. Pada titik ini, tidak ada artinya lagi dia terus tinggal di sini. Lei Ji memilih mundur dan meninggalkan balai penjara guntur. Ini karena Hao Tianzhenli sudah menjadi milik Xiaoyan. Tidak ada keberatan untuk poin ini. Harus dikatakan bahwa Lei Ji sudah menghabiskan waktu 100 tahun terakhir untuk mencoba menaklukkannya. Tetapi itu tidak cukup untuk menebus waktu yang singkat setelah Xiaoyan datang ke sini. Lei Ji menyadari masalah. Peluang yang bukan miliknya tidak dapat dipaksakan. Di luar balai penjara guntur lantai utama, sosok Lei Ji keluar dengan ekspresi tidak baik. Setelah melihatnya keluar,
Dong Haiyuan segera berlari ke depan. Namun ketika memperhatikan ekspresi wajah Lei Ji yang tidak baik, Dong Haiyuan tidak berani membuka mulutnya. Aku tidak percaya bahwa di dunia besar sensi, aku tidak dapat menemukan inti guntur lainnya, ucap Lei Ji berkata pada dirinya sendiri. Meskipun Dong Haiyuan tidak mengetahuinya, tetapi dia bisa mengartikan bahwa Lei Ji gagal memenangkan inti guntur Haotian Zhenlei. Apakah inti guntur di dalam balai penjara sudah disetubui oleh anak itu? Ucap Dong Haiyuan mencoba menjadi orang benar di hadapan Lei Ji. Tapi Lei Ji malah menatapnya dengan tajam. Kamu tetap di sini untuk merayakannya dengan dia, ucap Lei Ji. Setelah berbicara, sosoknya pergi menjadi pelangi panjang. Dong Haiyuan berpikir bahwa dia sudah menunjukkan empatinya, tetapi sepertinya dia mengatakan sesuatu yang salah. Setelah menyapa para penjaga di sini, dia bergegas untuk menyusul Lei Ji. Kemana kamu akan pergi? Tanya Dong Haiyuan. Menemukan inti guntur lainnya, ucap Lei Ji. Apakah sudah ada target lokasi? Tanya Dong Haiyuan. Tidak ada, ucap Lei Ji. Oke, aku akan menemanimu, ucap Dong Haiyuan. Percakapan antara keduanya terdengar dari kejauhan dan perlahan menghilang. Adapun balai penjara guntur, para penjahat yang ditahan di sini tidak pernah merasa tersiksa. Seluruh balai penjara guntur bergetar sepanjang waktu dan suara memekakan telinga tidak pernah berhenti. Meskipun guntur tidak mengenai tubuh mereka, perasaan ini membuat seseorang merasa tidak nyaman. Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi pada saat ini, kekuatan guntur yang menyegel seluruh lantai tiba-tiba menghilang. Segera setelah itu, terlihat beberapa sosok bergegas keluar dari penjara bawah tanah. Mereka langsung menuju lantai pertama, menakuti para pendosa hingga gemetar. Aku ingin melihat siapa sebenarnya yang sudah membuat masalah di lantai atas. Itu sangat mengganggu ketenanganku. Tidak peduli dari mana asal pendosa itu, aku harus memberinya pelajaran, ucap sosok-sosok yang baru saja keluar dari bawah tanah. Meskipun mereka bebas dari penjara guntur, tetapi mereka tidak berani keluar dari balai penjara guntur. Ini karena siapapun yang berani keluar dari balai penjara guntur, mereka akan langsung dibunuh oleh para penjaga. Pada saat ini terlihat satu demi satu sosok menuju ke lantai paling atas. Jelas mereka semua muak dengan guncangan dan suara guntur yang terus menerus. Dan mereka semua pergi ke lantai ke-6 dengan kemarahan yang tak terbendung. Aku tidak tahu orang bodoh mana yang berani membuat gerakan besar di sini. Jika alasannya karena kamu tidak tahan lagi di penjara di sini, maka aku tidak segan-segan untuk membunuhmu, ucap salah satu pendosa dari bawah tanah. Dia orang pertama yang tiba di lantai 6. Tidak lama kemudian, beberapa tokoh juga muncul dan berkumpul di belakangnya. Aura mereka tidak lemah, bahkan ada aura keabadian kaisar yang memancar. Itulah sebabnya nada mereka begitu sombong. Di lantai 6 ini, cahaya guntur sudah menghilang, memperlihatkan sesosok yang duduk bersila di udara. Haotian Zhenlei sudah tidak ada lagi. Dengan kata lain, Xiaoyan sudah menaklukkannya di tubuhnya. Apakah orang ini yang membuat keributan besar? Ucap salah satu tokoh itu. Dari kelihatannya dia satu-satunya orang yang ada di sini. Jadi sudah pasti dia, jawab sosok di sampingnya. Semua tokoh yang mendatangi lantai 6 berasal dari lantai bawah tanah balai penjara guntur. Adapun para pendosa di lantai dasar, mereka sudah dipukuli. Juga tidak mungkin mereka berani meneriaki Xiaoyan dengan cara ini. Kau bajingan di sana, apakah kamu pendosa baru? Cepat datang ke sini. Jangan berpura-pura misterius di hadapanku. Jika kamu masih ingin hidup, cepat datang memohon ampunan kepada kami. Tentu saja kamu juga perlu mencium kakiku terlebih dahulu, ucap tokoh itu sambil mencibir. Segera selusin sosok perlahan mengelilingi Xiaoyan yang duduk bersila. Setelah mereka mendekatinya, mereka mendapati bahwa Xiaoyan masih menutup matanya. Tampak acuh tak acuh di bawah ancaman dari seorang ketua pendosa itu. Menarik, berani berpura-pura menjadi misterius. Kalau begitu tunggu sampai aku menyayat kulitmu sampai mati, ucap ketua pendosa itu menggerakkan tubuhnya dan menendang ke arah Xiaoyan. Saat kakinya mendekati Xiaoyan, tiba-tiba saja kilatan guntur meraung, mengenai kaki pria itu dan meledakkannya dengan keras. Pada saat yang sama, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Dia melihat ke kerumunan. Detik berikutnya suara mencibir aneh muncul di sekitar kerumunan. Dan suara itu tidak lain adalah ciri khas dari serangan guntur Haotian Zhenlei. Pada saat ini, busur listrik membombardir mereka semua. Segera terdengar jeritan yang lebih melengking. Dan sosok yang tidak terkena pengeboman itu berbalik melarikan diri dengan kecepatan tercepat. Adapun mereka yang terluka, mereka memandangi sosok yang duduk bersila dengan ngeri. Lalu dengan cepat berpencar melarikan diri tanpa jeda. Kekuatannya tidak buruk. Serangan gunturnya bahkan bisa mengabaikan pelindung dan langsung mengenai tubuh di dalam armor, gumam Xiaoyan. Dia hanya perlu sedikit mengangkat tangannya untuk membubarkan semua orang. Dari semua objek ilahi yang sudah didapatkan Xiaoyan, biasanya Susang tidak pernah membuat pengaturan khusus untuknya. Jadi bisa dikatakan bahwa Haotian Zhenlei yang ada di alam dewa kuno ini sangat spesial. Itu disiapkan khusus untuk Xiaoyan, dan Haotian Zhenlei sudah menunggunya untuk waktu yang sangat lama. Sekarang Xiaoyan mengerti arti dari semua ini. Susang ingin Xiaoyan memiliki salah satu kartu truf yang bisa menembus armor dewa palsu Taisu. Jika serangannya dapat mengabaikan armor Zirah, maka dia memiliki peluang besar memusnahkan banyak Taisu. Sekarang sudah waktunya bagiku keluar dari sini.
gumam Xiaoyan setelah merenung lama. Sosok-sosok yang terluka oleh Hao Tian Zhenli sudah melarikan diri dengan menyedihkan. Namun Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit ketika merasakan aura yang terpancar dari sosok-sosok tadi. Apakah mereka juga merupakan pendosa? Tapi mengapa aku belum pernah bertemu mereka sebelumnya? Sebagian besar kekuatan orang-orang ini telah mencapai keabadian Kaisar. Sepertinya balai penjara Guntur juga menyembunyikan tempat lain di mana orang berdosa ditahan. Mungkinkah mereka keluar karena mereka kehilangan penindasan dari Gunung Hao Tian Zhenli? Ucap Xiaoyan sambil berpikir. Lantai atas balai penjara Guntur awalnya memiliki Hao Tian Zhenli, tapi sekarang sudah dibawa pergi olehnya. Jika hal-hal yang menekan para pendosa ini benar-benar diambil, Xiaoyan harus meninggalkan sesuatu untuk terus menekan mereka. Kalau tidak, pada akhirnya dia hanya akan merepotkan sang ratu untuk memikirkan cara lain. Xiaoyan masih mengerti tentang sebab dan akibat, jadi dia memasukkan telapak tangannya ke dalam lengan jubahnya untuk menepuk tahanan roh. Seperti biasanya, tahanan roh keluar dengan enggan dengan wajah menyebalkan. Tapi pada akhirnya tahanan roh masih melakukan sesuatu perintah Xiaoyan, meninggalkan kekuatan penahan yang kuat di seluruh balai penjara Guntur. Dalam sekejap, cahaya biru menutupi seluruh lantai penjara Guntur, dan kekuatan penekan tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Para pendosa yang baru saja merasa sedikit lebih santai, kini merasakan kekuatan penekan yang membuatnya sulit bernafas. Mereka bahkan merasa bahwa guntur segel pembatas sebelumnya jauh lebih nyaman. Setidaknya tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Tetapi kekuatan segel pembatas yang muncul saat ini secara langsung menekan kekuatan mereka. Setelah menyelesaikan semua ini, sosok Xiaoyan perlahan berdiri siap pergi. Namun ranah kekuatannya tidak berubah setelah melahap inti guntur. Dia masih berada di tingkat keabadian Kaisar langkah keempat. Objek ilahi memang mengandung energi dunia, tetapi itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan terobosan Xiaoyan. Namun Xiaoyan samar-samar masih bisa merasakan bahwa tidak jauh lagi sebelum menerobos langkah kelima. Jika di kedalaman ujung utara benar-benar terdapat guntur peringkat kedua seperti yang dikatakan Ratu, bersama dengan guntur Hao Tian Zhenli dari inti guntur void yang aku miliki saat ini, seharusnya cukup untuk evolusi mantra pagoda emas di tubuhku, gumam Xiaoyan. Setelah berbicara, sosoknya berjalan meninggalkan balai penjara guntur. Tuan, tunggu sebentar. Yang Mulia Suzang masih meninggalkan sesuatu di sini, ucap Hao Tian Zhenli. Saat Xiaoyan hendak pergi, suara Hao Tian Zhenli tiba-tiba terdengar di benaknya. Langkah kaki Xiaoyan terhenti, matanya menyapu sekelilingnya. Namun dia tidak melihat item lainnya di sini. Di atas kepala, ucap Hao Tian Zhenli. Xiaoyan mengangkat kepalanya hanya untuk melihat tombak pendek gelap yang disisipkan secara horizontal di lantai atas. Melihat tombak ini, mengingatkan Xiaoyan pada tombak Dewa Guntur yang diwariskan kepadanya di masa lalu, yang mana pernah menjadi salah satu senjata favoritnya dalam pertempuran. Serangannya mengandung guntur dan memberikan pukulan fatal pada saat kritis. Namun sayangnya tombak tersebut sudah lama hancur. Tuan, nama senjata ini adalah tombak bencana, merupakan nama yang diberikan oleh Tuan Zuzang, ucap Hao Tian Zhenli. Tombak bencana, gumam Xiaoyan. Melihat tombak pendek itu, dia benar-benar merasakan antusias. Segera Xiaoyan mengulurkan tangan ke arah tombak pendek yang disebut tombak bencana. Saat telapak tangan Xiaoyan mendekat, sensasi kesemutan datang dari ujung jarinya. Sebelum dia bisa memegang tombak itu, yang terakhir terbang dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga Xiaoyan bahkan tidak bereaksi. Dia hanya merasakan kilatan petir di depan matanya. Detik berikutnya pupil matanya menyusut. Dia menundukkan kepalanya melihat ke bawah. Sebuah lubang darah muncul di perutnya. Kecepatannya sangat cepat dan daya ledaknya juga sangat kuat, yang bahkan Xiaoyan tidak tahu kapan dia tertusuk. Namun saat berikutnya, kekuatan pemulihan secara otomatis menutupi lubang berdarah. Sungguh kecepatannya mengerikan. Siapa sangka tombak ini memiliki spiritualitas, ucap Xiaoyan tersenyum pahit. Ini adalah sesuatu yang tidak dia pikirkan. Dia bahkan tidak bisa mendeteksi lokasi tombak tersebut, seolah-olah telah menghilang. Namun Xiaoyan tahu bahwa tombak bencana masih ada di ruang ini. Kekuatan jiwanya menyebar, mendeteksi segala sesuatu di sekitarnya. Hahaha, aku menemukanmu, ucap Xiaoyan. Segera sayap Dewa Hitam mengepak, kemudian terbang menuju sudut tenggara dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam kegelapan itu, tombak bencana memang ada di sana. Tepat ketika Xiaoyan siap meraihnya, rasa sakit yang menggelitik menyebar di sepanjang lengannya. Seluruh lengannya berkedip dengan busur listrik, dan daging serta darahnya pecah. Saat berikutnya, tombak bencana menghilang lagi. Kecepatannya yang luar biasa benar-benar di luar imajinasi Xiaoyan. Tetapi semakin banyak hal luar biasa seperti itu terjadi, semakin besar pula keinginan Xiaoyan menangkapnya. Terlepas dari penguasa Suan, senjata tempur semacam ini masih sangat langka. Selain itu fungsi tombak bencana sangat jelas. Jika penguasa Suan dapat digunakan dengan inti api, maka tombak bencana dapat digunakan dengan inti guntur. Dan itu akan menambahkan persediaan Xiaoyan dalam pertempuran. Menarik, ucap Xiaoyan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Di bawah kekuatan jiwanya, meskipun kecepatan tombak bencana sangat cepat, ketika dia berhenti, Xiaoyan akan dapat langsung mengunci posisinya dan segera melesat mengejar. Di ruang yang tidak terlalu luas ini, adalah dengan Sonic dari waktu ke waktu. Xiaoyan meluncurkan pengejaran yang sangat cepat
dan tombak bencana terus melarikan diri kemana-mana. Setiap kali Xiaoyan hendak menyentuhnya, tombak itu selalu bisa menghindarinya. Sangat sulit untuk ditangkap. Karena ini masalahnya, jangan salahkan aku karena mengepungmu, ucap Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, 3 sosok muncul dari bayangannya. Mereka adalah klon Yuan Shen, klon Suci, dan klon pemakan jiwa. Ditambah dengan tubuh utama, total ada 4 sosok yang siap meluncurkan pengepungan. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.